Walaupun kita dalam suasana Ramadan, apalagi kegiatan kita terus berlanjut ya Bu Romanti ya, dengan jadwal waktu yang agak padat. Kalau menurut saya singkat sekali antara PI 5 dengan PI 6. Sementara persiapan untuk PI 6 ini akan dibuat oleh TBT, itu yang akan dilengkapi baik tugasnya secara individu maupun nanti ada tugas yang di LMS juga banyak. Jadi semoga kita bisa menjalani ini walaupun tugas pokok kita juga banyak. Amin Bu. Baiklah Bu Romanti, tema kita pada hari ini yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Kemudian fokusnya ada 4, persiapan panen hasil belajar atau panen karya nanti yang akan kita laksanakan setelah Lebaran. Dan itu sudah kita sampaikan kira-kira apa yang akan kita buat. Kemudian pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak yaitu feedback 360 derajat. Kemarin pada PI 2 rasanya sudah, tapi ini lanjutannya. Baik. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan disesuaikan nanti atau kita diskusikan dampaknya pada diri Bu Romanti sendiri dan murid yang terjadi. Selanjutnya penilaian tentang pemetaan aset yang sudah dilakukan, apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Baiklah Bu Romanti, dalam proses belum sampai 1 bulan ya, selama proses pembelajaran kita kurang lebih 1 bulan atau 2 minggu ya, dari sudah PI 5, apa saja yang sudah berlangsung dari pembelajaran daring Bu Romanti? Saya jelaskan. Kita aksi nyata ya Bu, aksi nyata tentang program yang berdampak kepada murid. Itu kemarin kan di aksi nyata kita sudah melaksanakan apa program yang direncanakan dilaksanakan di sekolah sebagai prakarsa perubahan sesuai dengan tahapan bakti Ibu. Jadi kita sudah melaksanakan buat pertanyaan, kemudian gali mimpi, kemudian juga jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, kita melaksanakan geliat yaitu program literasi antar teman sekolah Ibu. Di sini kita mencoba bagaimana agar siswa-siswa kita yang ada di SLB Lok Bungsu ini meningkat minat bacanya Ibu. Dan itu sudah kita laksanakan bersama-sama berkolaborasi antara semua warga sekolah. Jadi sebelum kegiatan ini kita laksanakan tentu ada rencana program terlebih dahulu Ibu. Nah, ini kita sosialisasikan, kita diskusikan bersama kepala sekolah, kemudian bersama rekan guru. Dan di sana juga kita juga kita bawa juga anak-anak Bu, murid, karena nanti akan melaksanakan sebagai mitra kita kan murid Ibu. Jadi kita juga mewujudkan kepemimpinan murid berdasarkan suara, terus pilihan dan juga kepemilikan. Jadi berdasarkan bakat minat anak, ide-ide yang diberikan oleh anak-anak pada kita, maka kemarin kita merencanakan program yang akan dilaksanakan di sekolah ini Ibu adalah geliat sekolah, literasi antar teman di sekolah, seperti itu Ibu. Dan ini sudah berjalan Ibu, karena kita juga kan sudah membuat pondok baca ya Bu, pondok baca. Jadi ini kita manfaatkan bagaimana supaya siswa ini kembali termotivasi untuk mau membaca Ibu, karena membaca kan jendela dunia ya Bu. Dengan membaca, yang pertama yang kami harapkan pada anak mandiri, yang kedua perbendaharaan kata anak juga bertambah, yang ketiga anak memiliki wawasan karena keterbatasan anak-anak berkebutuhan khusus ini Bu. Jadi itu rencana program yang kami laksanakan di sini Ibu. Dan anak-anak juga berminat terutama di membaca cerita bergambar Ibu. Jadi seperti itu bakat dan minat yang nampak oleh kami saat ini, makanya itu yang kami programkan di sekolah. Berarti itu dari rencana tidak lanjut dari program baca yang Bu Romanti buat kemarin. Iya Bu, yang di Lokakarya 5. Berarti sudah ada eksekusi berarti ya sudah Bu, sudah melibatkan ya. Baiklah, terima kasih Bu Romanti atas kegiatan yang telah Bu Romanti lakukan, kolaborasi yang begitu baik di lingkungan sekolah Bu Romanti. Semoga program ini tidak berhenti sampai di sini ya Bu Romanti, tetap berlanjut setelah program guru penggerak ini selesai. Baiklah, untuk
hasil feedback 360 derajat ini apa yang kira-kira yang perlu menurut Bu Romanti yang ditingkatkan dan apa yang perlu yang sudah kompetensinya sudah baik yang perlu yang sudah Ibu miliki, bisa Ibu jelaskan? Kalau untuk feedback 360 derajat kemarin Bu dari rekan-rekan sejawat itu masalah ini Bu, mungkin nanti kami membuat program lainnya ya Bu, yang yang termasuk ekstrakurikuler Bu. Kita akan mengembangkan rencana setelah nanti Gilead sekolah ini Bu, kita akan mencoba tari Bu, untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di ranah Minang gitu Bu. Karena memang kita lihat siswa kita yang tunarungu ataupun anak yang keterbelakangan mental sangat antusias untuk mengikuti kegiatan itu juga Ibu. Jadi itu rencana ke depan sebagai refleksi yang diberikan teman-teman kepada saya kemarin Bu. Untuk yang sudah baik dari refleksi teman-teman dan juga dari kepala sekolah, bagaimana menjalankan program-program, terus bagaimana menggerakkan teman-teman sudah oke. Kedepannya yang akan kami perbaiki mungkin Bu, bagaimana supaya mutu guru lebih ditingkatkan atau kompetensi guru lebih ditingkatkan seperti itu Bu. Jadi untuk pribadi saya dan refleksi para rekan sejawat kepala sekolah sudah bagus, dipertahankan seperti itu. Ibu Romanti, berarti di sini apa yang sudah Bu Romanti lakukan didukung oleh warga sekolah, baik itu kegiatan di dalam pembelajaran maupun nanti rencana Bu Romanti melaksanakan program ya ekstrakurikuler nanti. Apa rencana Ibu Romanti ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki, apa saja yang akan Ibu lakukan yang nyatanya mungkin yang kedepannya? Iya, yang kedepannya. Kedepannya saya ingin menjadi coach bagi rekan sejawat ya Bu ya. Masih banyak sepertinya PR-PR yang akan saya lanjutkan setelah nanti kegiatan guru penggerak ini berakhir Ibu. Seperti misalnya materi-materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini kan karena keadaan sekarang kan terlalu singkat ya Bu, jadi belum semaksimal mungkin. Nanti setelah pendidikan guru penggerak ini saya akan mencoba memaksimalkan kembali tentang materi-materi bagaimana menggunakan kepemimpinan murid seperti student agency itu kan belum tentu semua guru memahami Bu ya, jadi kan bertahap berproses ya Bu. Nah itu nanti yang akan saya cobakan setelah kegiatan guru penggerak ini, bagaimana menjadi coach bagi rekan-rekan sejawat untuk memajukan dan membuat program-program yang lainnya Bu, sehingga nanti sekolah dan pendidikan yang ada di sekolah kami ini semakin maju seperti itu. Terima kasih Bu Romanti, luar biasa sekali program yang sudah Ibu cetus, semoga terlaksana. Kemudian dari yang kami dapatkan tadi, ilmu yang didapat di guru penggerak ini berarti sungguh bermakna. Kemudian mungkin bisa Bu Romanti kembangkan ya ke depan sejawat, karena waktu kita untuk dalam pembelajaran guru penggerak ini tentu sedikit padat dan juga untuk terimplementasinya juga terbatas kan ya. Jadi mungkin itu kendalanya bagi kita, sehingga kita perlu pengembangan diri nantinya setelah program guru penggerak ini. Siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk peningkatan kompetensi guru penggerak ini yang harus Ibu miliki? Untuk peningkatan kompetensi tentu saya tidak bisa bergerak sendiri Bu. Saya pasti harus melibatkan seluruh warga yang ada di sekolah ini, termasuk juga lingkungan sekitar Ibu, masyarakat, komite seperti itu. Karena tanpa dukungan mereka saya tidak akan bisa melanjutkan. Karena yang pertama seperti kepala sekolah, kalau tidak mendukung kegiatan ini tidak mungkin saya bisa berjalan. Begitu juga rekan-rekan sejawat Ibu, tanpa kolaborasi dari mereka dan juga siswa sebagai mitra saya juga, kalau tidak ada dukungan mereka saya juga tidak bisa berjalan seperti itu Ibu. Jadi saya ingin tahu mengenai SLB berbeda ya Bu nanti ya. Bagaimana peran orang tua di sini Bu? Oh ya, peran orang tua sangat berperan sekali Ibu. Yang pertama adalah bagaimana mereka juga membantu siswa-siswa kita belajar di rumah Ibu. Karena pembelajaran kalau hanya diberikan di sekolah kan tidak maksimal, tentu ada tindak lanjutnya nanti di rumah. Jadi ada kerjasama antara kami pihak sekolah dengan orang tua murid di dalam membentuk
perilaku dan juga membantu di dalam pembelajaran yang kami berikan Ibu, seperti itu. Kemudian kan berbeda nih Bu Romanti sebelum ikut kegiatan grup penggerak dengan setelah mengikuti. Apa tanggapan orang tua atau bagaimana reaksi dari orang tua? Reaksi dari orang tua sebelum kegiatan guru penggerak kan sepertinya biasa-biasa aja ya Bu ya. Tidak begitu nampak suatu perubahan ya. Tetapi setelah kita melaksanakan kegiatan guru penggerak ini, reaksi orang tua sangat apa ya Bu, mendukung sekali. Karena apa? Mereka melihat banyak perubahan-perubahan pada anak. Yang pertama itu dilihat dari apa ya Bu, anak biasanya Bu agak malas datang ke sekolah Bu. Tetapi setelah kegiatan guru penggerak tentu saya sudah mulai mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, bagaimana membelajarkan anak supaya senang, bagaimana memberikan ice breaking, bagaimana membuat yel-yel begitu Bu. Jadi anak-anak ini termotivasi untuk datang ke sekolah, sehingga itu pernah ditanyakan oleh guru, oleh orang tua kepada saya gitu Bu. Bu Romanti, sekarang ini kayaknya berbeda ya pembelajarannya gitu. Kenapa? Anak-anak di rumah, misalnya karena kita juga menggunakan infocus kan Bu belajar, anak-anak di rumah itu sepertinya bergembira gitu. Jadi ketika orang tua tidak bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah Bu, anaknya nangis, dia minta ke sekolah. Jadi itu ada perubahan yang nampak oleh orang tua, yang dirasakan orang tua setelah adanya kegiatan guru penggerak ini di sekolah Bu. Jadi minat anak belajar juga lumayan mulai meningkat. Terus anak-anak pinginnya ke sekolah gitu, karena dibilangnya di sekolah ada kegiatan olahraga, ada kegiatan berbagai macam kegiatan yang kita sudah laksanakan gitu Bu. Jadi anak-anak termotivasi dan orang tua sangat mendukung, bahkan mereka mengatakan kepada saya apapun nanti yang direncanakan di sekolah kami siap seperti itu. Biasa sekali Bu nanti ya organisasi orang tua karena tujuan dari grup penggerak ini kan belajar anak ya, itu urusan anak. Jadi kita tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi anak juga tertarik untuk belajar, kemudian keterampilan yang dimiliki oleh anak. Jadi bukan hanya nilai-nilai saja yang atau kognitif anak saja yang kita terapkan. Baiklah Bu Romanti, untuk perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, Romanti melaksanakan program guru penggerak mungkin sedikit lagi ya. Apa yang Bu Romanti rasakan berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Bu, saya kan menjadi pemimpin di dalam pembelajaran di dalam kelas ya Bu. Perubahan yang saya rasakan, yang pertama nilai anak lumayan meningkat saat ini Bu. Yang kedua anak lebih aktif, lebih termotivasi. Apalagi kita sudah memberdayakan berbagai media pembelajaran. Kemudian kita juga sudah apa ya Bu, di dalam kelas sudah pendekorasian kelas, pengaturan kelas sudah bagus. Kemudian ada pondok baca. Jadi anak-anak ini semakin tertarik, semakin senang gitu Bu. Terus di kelas juga kita sudah buat keyakinan kelas ya Bu ya. Jadi kita sudah berikan kesepakatan kepada anak apa saja yang harus kita lakukan selama berada di dalam pembelajaran. Kemudian kita juga memberikan media-media pembelajaran yang menarik, sehingga materi yang kita berikan kepada anak itu lebih cepat ditangkap oleh anak-anak. Apalagi anak ABK ya Bu, anak autis begitu ya Bu. Mereka itu kan lebih suka dengan hal-hal yang menarik gitu Bu. Kalau enggak monoton dan mereka cepat bosan. Nah, itu sudah saya laksanakan bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang membuat mereka senang, membuat mereka antusias, sudah saya laksanakan di dalam kelas itu. Terima kasih. Saya juga ingin tahu bagaimana tanggapan dari tanggung jawab Bu Romanti terhadap perubahan-perubahan yang telah Bu Romanti lakukan. Karena ada yang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Kalau setiap sekolah kan seperti itu tuh, ada yang maunya nyaman saja dengan pola lama. Kalau Bu Romanti kan sudah keluar nih dari zona nyamannya. Nah, bagaimana Bu Romanti menyikapi ini dan bagaimana tanggapan teman-teman di sejawatnya? Ya Bu, awalnya kan karena suatu perubahan ya Bu, awal-awal kegiatan guru penggerak terjadi suatu perubahan gitu. Awalnya memang ada yang kurang ada yang pro dan kontra seperti itu ya Bu. Tapi seiring berjalannya waktu dan mereka melihat manfaat dari kegiatan yang saya laksanakan, ternyata manfaat itu bukan untuk diri saya gitu. Mungkin awalnya mereka berpikir ini kegiatan pribadi saya ya. Padahal kita ini bukan kegiatan pribadi, melainkan kegiatan untuk anak-anak kita di sekolah. Bagaimana membelajarkan mereka dengan baik sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan visi sekolah itu bisa terwujud begitu Bu.
secara perlahan Ibu, kita coba awalnya dengan memberikan pemahaman secara pelan-pelan gitu ya. Namanya teman Bu, tidak semua langsung mendukung. Awalnya mereka diam aja gitu. Tapi secara perlahan malah mereka mau, dan yang satu menarik rekan yang lain gitu, memberikan juga pemahaman, dan akhirnya sekarang Bu semua ikut ambil bagian di dalam berkolaborasi untuk kegiatan guru penggerak. Bahkan mereka sekarang ini bertanya, para rekan-rekan itu nanya, apalagi program yang kita laksanakan gitu. Besok setelah kegiatan guru penggerak ini kamu tetap ya, seperti itu ya, Ibu tetap bantu menggerakkan kami supaya nanti sekolah kita ini menjadi sekolah yang bukan hanya sekolah yang bagus, tetapi memang benar-benar memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Kalau bisa kita menjadi pusat percontohan, percontohan SLB percontohan seperti itu. Jadi rekan-rekan sekarang Bu, bahkan mereka sangat antusias untuk melakukan perubahan-perubahan apa itu. Jadi kalau kita misalnya Bu ada program rencana seperti kemarin kan geliat sekolah, ibu-ibu gimana kalau kita buat seperti ini? Udah, coba kita lihat siswa di kelas gitu. Jadi mereka juga identifikasi kan Bu, bagaimana karakteristik anak, kemana arahnya. Mereka kasih saran, bagusnya seperti ini Bu Rumanti. Dia kumpulkan siswa gimana? Tidak apa-apa Bu, tapi maunya buku cerita dan bergambar begini-begini. Oke, lalu kita buat diskusi kecil dengan siswa, kita sampaikan dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah sangat mendukung. Kalau itu yang terbaik dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, kita lanjutkan begitu. Masa sekali ya Bu Romanti ya, Bu Romanti mampu menggerakkan warga sekolah, baik itu termasuk Jawa maupun warga sekolah sendiri, apalagi itu wali murid. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada murid Ibu Romanti setelah dilakukannya program guru penggerak ini? Setelah kegiatan guru penggerak ini yang terjadi di siswa saya Bu, yang pertama itu mereka lebih mandiri dari sebelumnya Bu. Yang kedua sudah muncul sikap gotong royong itu kan Ibu, karena kita juga ada Jumat bersih lingkungan, itu jumpai hari Jumat Ibu. Terus yang ketiga, mereka sudah melaksanakan budaya positif yang sudah kita berikan di sekolah. Kemudian masing-masing kelas sudah melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi siswa secara secara sadar gitu kan, ketika kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan, mereka sudah ingatkan. Kalau lupa nih kadang-kadang kita kan ada keyakinan kelas. Terus yang paling ini kita laksanakan itu, kita ada melaksanakan pembiasaan 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran. Kemudian setiap hari Jumat juga kita ada membaca Asmaul Husna, kemudian ayat pendek. Jadi kalau misalnya sudah datang hari Jumat, mereka sudah persiapkan kegiatan kita ini seperti itu. Berarti udah kesadaran diri, sudah dari pembiasaan yang sudah dilakukan. Kemudian dari perjalanan nih hampir 6 bulan Bu Romanti mengikuti kegiatan guru penggerak ini, apa yang membuat Bu Romanti merasa puas atau yang memuaskan di kegiatan ini? Yang pertama, saya banyak dapat ilmu wawasan ya Bu ya. Artinya dulu pembelajaran yang saya berikan seperti ini gitu ya Bu. Kemudian setelah adanya pendidikan guru penggerak, jadi refleksi bagi diri saya Bu. Ternyata banyak kekurangan selama ini yang saya rasakan sebagai sebagai pemimpin pembelajaran, terutama yang berpihak kepada murid ya Bu. Jadi dengan kegiatan guru penggerak ini mengubah diri saya menjadi seorang guru yang harus punya kompetensi yang benar-benar memberikan pembelajaran itu memang sesuai dengan kebutuhan murid kita. Yang kedua, banyak yang harus sebenarnya saya ketahui sebagai guru, bagaimana membelajarkan anak, terutama seperti bagaimana menyelesaikan masalah anak menggunakan segitiga restitusi, kemudian bagaimana melaksanakan kesepakatan kelas, kemudian budaya positif yang ada Ibu. Kalau dulu kita cuma hanya bersalaman, tapi sekarang kita ada PSE ya Bu. PSE kita bisa memberikan kesempatan kepada anak seperti apa gaya mereka ketika bertemu dengan gurunya, dengan tosan. Jadi mereka itu lebih happy, lebih bahagia gitu Bu. Tapi sebelumnya kami tidak ada melakukan hal yang seperti itu. Jadi setelah berjalan 6 bulan ini saya merasa sangat bersyukur Ibu, karena saya diberi kesempatan untuk mendapatkan banyak ilmu
dan saya juga diberi kesempatan bisa berkolaborasi, bisa menggerakkan rekan-rekan yang ada di sekolah, bekerja sama dengan warga sekolah, dan termasuk saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari teman-teman CGP lain, karena teman-teman kita kan juga melakukan kegiatan yang sama, tentu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dengan satuan pendidikan yang berbeda ya Bu, karena ada dari SLB, SMP, TK, SMA, SMK. Nah, yang selama ini yang saya tahu kan cuma hanya seputar SLB, Bu. Tetapi melalui kegiatan guru penggerak ini saya dapat pengalaman dari semuanya, Bu. Dan itu tidak akan ada saya dapatkan dari tempat yang lain selain kegiatan guru penggerak. Terima kasih Bu Romanti. Berarti dari perjalanan selama 6 bulan ini kita sendiri bisa merasakan kepuasan terhadap program ini. Jadi betul-betul program ini kalau kita jalani tidak hanya sekedar program saja, tetapi bisa merubah mindset kita nantinya ya Bu Romanti ya. Kemudian apa saja yang membuat pembelajaran selama perjalanan Bu Romanti selama 6 bulan ini menjadi cukup menantang? Mungkin ada yang mungkin bisa dalam kegiatan ini Bu Romanti mendapat tantangan dari guru atau rekan sejawat, apa saja kira-kira yang menantang selama 6 bulan ini? Iya Bu, dengan adanya kegiatan guru penggerak nih, tentu ini akan merubah paradigma berpikir kita ya Bu. Tentu ini akan kita bagikan juga kepada rekan-rekan sejawat. Ya awalnya ada yang terima, ada yang enggak, mana bisa, mana mungkin. Nah, kan ada seperti itu, misalnya kayak restitusi segitiga itu lah Bu ya. Kan itu bagaimana kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Nah, memang kita ketahui dengan hambatan dan keterbatasan yang ada di sekolah Luanan Bungsu, ini agak sulit memang melaksanakan itu. Tapi setelah saya coba kemarin dan teman-teman juga melihat langsung, jadi mengubah paradigma berpikir juga Bu. Oh iya, bagusnya seperti ini. Jadi ada juga masukan-masukan yang membangun, yang itu semakin mengukuhkan, memperkuat kegiatan bahwa memang itu bisa dilaksanakan. Selain Mas Jawab, mungkin pembelajaran daring apakah ada Bu Romanti mendapatkan tantangan? Karena di grup penggerak ini saya juga melihat IT kita juga harus dituntut. Oh iya Bu. Ya kalau yang untuk IT memang kemarin tidak begitu ini ya Bu, tidak begitu lancar ya. Tetapi setelah kegiatan ini kita harus benar-benar membuat video, mengedit segala macam. Ya banyak perubahan rasanya Bu, dan sangat bermanfaat sekali. Bahkan setelah kita belajar di pendidikan guru penggerak ini, baru terbuka Bu wawasan kita. Oh ternyata dengan misalnya dengan Canva ini bisa berbagai macam yang kita buat seperti itu Ibu. Sebelumnya nggak terpikirkan, dan saya pikir apa itu Canva, bisa aja buat PPT aja seperti itu Ibu. Tapi setelah kita laksanakan kegiatan ini malah menambah juga pemahaman kita terhadap IT itu. Nah, sangat penting untuk di abad 21 ini ya Bu, sebagai agen transformasi. Iya. Apalagi kita ikut penggerak itu sebagai agen transformasi di sekolah kita. Jangankan Ibu Romanti, saya sendiri saya sebagai PP itu mau tidak mau harus belajar buat PPT, tidak lagi menggunakan PowerPoint, tapi sudah menggunakan Canva. Kemudian bagaimana kita mengupload video yang awalnya itu, kalau bagaimana mengeditnya dari ukuran yang kompres kan itu jarang kita lakukan. Tapi dengan adanya kegiatan guru penggerak ini kita sudah terbiasa, sehingga apapun kegiatan kita nanti akan mendukung dia sendirinya. Mungkin itu sedikit pengalaman dari saya, apalagi kemarin saya akreditasi dengan alhamdulillah ada guru penggerak juga di sekolah. Jadi itulah yang membantu kami dalam kegiatan sekolah. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi sebagaimana Bu Romanti ceritakan tadi juga untuk sekolah kita bermanfaat sekali, sangat-sangat membantu. Kemudian tentang pemetaan aset yang sudah Bu Romanti lakukan. Nah, dari kegiatan pemetaan aset ini kita sudah mengetahui bahwa aset ini ternyata bukan hanya sekedar uang nilainya ya, dan bangunan, bukan sekedar itu yang selama ini itulah yang menjadi mindset kita. Tetapi dengan adanya program guru penggerak ini membuka wawasan kita dan cakrawala kita tentang pemetaan aset ini. Nah, dari pemetaan aset yang sudah Bu Romanti lakukan, siapa saja aktor yang terlibat? Yang pertama adalah kepala sekolah Ibu, yang kedua murid, yang ketiga wali murid, komite, kemudian tata usaha, rekan guru,
proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu? Jadi kegiatan pemetaan atau mengidentifikasi aset ada di sekolah itu kita bagi dengan 7 aset, Ibu, 7 modal utama aset ada di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, bagaimana sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang ada di sekolah. Yang kemudian modal fisik itu terkait dengan bangunan dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Yang ketiga lingkungan alam, bagaimana lingkungan alam bisa mendukung program yang ada di sekolah. Yang keempat itu politik, yaitu aset yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi di dalam peningkatan kualitas belajar. Kemudian yang kelima adalah modal finansial, bagaimana keuangan bisa membantu segala proses kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang keenam yang keenam itu modal agama dan budaya, yaitu bagaimana penerapan agama, moral serta pengembangan nilai-nilai budaya yang ada di Kota Payakumbuh sendiri. Kemudian yang ketujuh modal sosial, Ibu, bagaimana hubungan antara suatu komunitas dengan lingkungan sekitar, seperti itu, Ibu. Jadi kami melaksanakannya dengan cara berdiskusi bersama para aktor yang sudah diundang, Ibu, memetakan 7 aset yang ada di SLB. Bu Rumati, bisakah Bu Rumati ceritakan tentang kendala dan tantangan Bu Rumati dalam menghadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bu Rumati mengatasinya? Ya, awalnya gini, Bu, pada waktu pemetaan aset itu sama mindset teman-teman juga berpikirnya tidak tuju model aset yang ada di sekolah, tapi mereka lebih cenderung ke arah seperti tadi kita sampaikan tentang fisik dan juga keuangan, ya, seperti itu. Kemudian setelah kita menyampaikan tentang materi tentang sumber daya yang ada di sekolah ini, awalnya kita juga bingung, Bu, terutama ke politik ini maksudnya kemana ya, terus kita sampaikan penjelasannya seperti apa. Nah, dengan penjelasan yang saya berikan, kemudian teman-teman muncul ide-ide bagaimana memanfaatkan model politik ini, Ibu, di sekolah. Nah, seperti itu kemarin. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah ini? Perasaan saya senang, Ibu. Artinya, ternyata banyak ya sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sekolah ini, gitu. Yang selama ini kita lebih berfokus kepada kekurangan kali ya, Bu, dan penyelesaian masalah-masalah yang ada di sekolah. Ternyata kita tidak memikirkan banyak ternyata aset yang menjadi kekuatan di sekolah yang bisa kita gunakan, bisa memanfaatkan untuk mengembangkan program yang ada di sekolah, Ibu. Jadi dengan adanya kegiatan pemetaan ini, saya semakin tahu bahwasanya tidak harus mencari keluar. Di sekolah sendiri punya, gitu, dan itu harus dimanfaatkan, dikelola sebaik mungkin sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan visi pendidikan di sekolah ini dapat terwujud seperti itu. Sedikit tadi menjadi tertarik bagi saya bagaimana di sosial, bagaimana Bu Rumati menggerakkannya di yang 7 tadi itu di bidang sosialnya. Kalau di bidang sosial memang kami sudah melaksanakan, Ibu. Yang pertama adalah bekerja sama dengan puskesmas air tabik, Ibu, dan itu sudah rutin datang ke sekolah kita untuk memberikan obat cacing, kemudian mengukur tinggi dan BB, berat badan anak, dan kemudian juga pemeriksaan gigi, Ibu. Jadi memang secara berkala puskesmas datang kemari. Yang kedua, kita juga ada balai latihan kerja, Ibu, itu buat anak-anak tunarungu. Jadi di sana diberikan keterampilan yang nantinya bisa digunakan anak, misalnya seperti pertukangan, Ibu. Kemudian juga kita jika ada anak bermasalah atau ada percekcokan di antara anak-anak kita bisa juga memanfaatkan babinsa yang ada di sini, Ibu. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya menentukan sumber daya sekolah itu ini, Bu, yang pertama adalah bagaimana keadaan anak kita, Bu, anak peserta didik kita. Jadi memang peserta didik kita di sini kan memiliki berbagai macam hambatan, Ibu. Jadi
Jadi sumber daya yang ada di sekolah kita bisa dimanfaatkan seperti lingkungan tadi kan Bu, bisa misalnya pembuatan pupuk kompos. Jadi anak kan membuang sampah nih kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang sampah kering sampah basah. Nah, salah satu untuk menentukan sumber daya yang ada di sekolah itu kita bisa berdayakan yang ada di sekolah ini menjadi sesuatu nanti yang bernilai ya Bu, dan bisa digunakan oleh anak-anak juga Ibu. Terus kemudian di sini lingkungan sekitar juga banyak dedaunan, pohon-pohon, itu juga bisa kita sulap menjadi suatu karya yang nanti dipernis, dibuat sebagai berbagai macam karya yang kreatif, dan itu juga bisa bernilai jual. Apakah terdapat hal lain yang menjadi sumber daya sekolah yang belum Ibu Romanti temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Rasanya untuk sementara ini dengan diskusi yang alot kemarin Ibu, rasanya kami sudah memetakan ke-7 aset yang ada di sekolah. Hanya saja di dalam pelaksanaannya ada yang tidak secara langsung, masih perencanaan di nanti Bu, di tahun ajaran 2024 nanti Ibu. Jadi sekarang kita baru merencanakan dengan aset yang ada saat ini apa yang mesti harus kita lakukan nanti. Contohnya saja ini Bu, kita punya lahan tetapi tidak begitu besar lahannya Bu, di sebelah belakang dekat musola sana. Nanti itu berencana sesuai dengan saran dari rekan-rekan sejawat kemarin, kita bisa menggunakan tanaman hidroponik atau juga budidaya jamur yang bisa dibantu dan dilaksanakan oleh anak-anak, dan itu rasanya tidak perlu penanganan yang begitu sulit dari anak itu, dan mampu anak melakukannya. Bu Romanti, terima kasih atas penjelasannya tadi tentang pemetaan aset yang ada di sekolah Bu Romanti. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kita untuk menjadi sumber aset bagi kita. Dalam kegiatan PI 6 ini kita juga sebenarnya melibatkan salah satu perwakilan aktor yang bisa kita minta keterangannya tentang kesepahaman, tujuan pemetaan dan proses yang terjadi. Apakah kita bisa minta itu atau Bentar, ada di baiklah Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Minta lawan posulnya Pak ya. Lain lah. Kemarin Bu Romanti telah melakukan pemetaan aset keluarga sekolah yang ada di SLB Bukit Bungsu. Kami dari pengajar praktek ingin mengetahui kesepahaman antara yang program yang dibuat oleh Bu Romanti dengan warga sekolah, mungkin salah satu perwakilan saja. Nah, dari kegiatan yang dilakukan kemarin, bagaimana proses Bapak dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Maksudnya itu pemetaan aset itu. Bagaimana prosesnya? Oh gitu. Jadi ketika kami mengidentifikasi aset dan sumber daya sekolah itu, waktu itu kami mengadakan rapat koordinasi bersama dengan yayasan, bersama dengan komite sekolah, bersama dengan guru, dan juga bersama dengan masyarakat di sekeliling sekolah. Jadi kami juga libatkan masyarakat sekeliling sekolah, karena bagaimanapun juga mereka yang akan ikut serta dalam menjaga keamanan di sekolah. Jadi kami petakanlah pada waktu rapat tersebut itu, kalau tidak salah pada waktu itu ada 7 poin. Mulai dari sosial, sumber daya sosial sampai budaya dan agama yang terakhir. Nah, itu yang kami petakan. Alhamdulillah sudah kami dapat kesimpulannya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti warga sekolah ini memang betul solid ya Pak ya. Berarti Bu Romanti memang melibatkan seluruh warga sekolah dalam memetakan aset yang ada di sekolah. Kemudian apakah ada kendala dalam kegiatan terhadap pemetaan aset? Ada kendala atau tantangan mungkin selama proses pemetaan aset tersebut? Alhamdulillah kalau pada saat proses pemetaan aset itu berjalan lancar Bu. Kendala kami cuma satu. Jadi karena waktu itu biaya dari sekolah tidak ada karena dana bos belum cair. Jadi kami
menghutangkan untuk masalah snack. Nah, mungkinlah kita nggak kasih masyarakat sekitar atau apakah itu kepala sekolah, komite dan yang lain-lainnya itu snack. Dan kami minta tanggulangi, kami dari sekolah minta tanggulangi dulu pada Ibu Mati. Itu kendala yang berat dulu. Selebihnya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Alhamdulillah Bu Romanti juga mau. Berarti dari identifikasi sumber daya yang ada di sekolah berarti betul-betul dilaksanakan secara bersama-sama. Bersama-sama. Ya, itu intinya dari kegiatan kita. Iya. Nah, setelah Bapak mengetahui atau bersama-sama nih mengidentifikasi sumber daya sekolah atau aset yang ada di sekolah, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah senang Bu, karena selama ini belum ada kami mencoba mengidentifikasi aset tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Romanti ketika itu, bahwasanya kita harus memetakan mana yang bisa kita kembangkan dari sekolah ini, mana yang bisa kita kedepankan. Kita tidak berfokus kepada kekurangan kita, tetapi kita harus melihat peluang-peluang mana saja yang ada di dalam sekolah maupun itu di luar sekolah. Nah, itu selama ini kami belum menerapkan itu, dan alhamdulillah ketika Ibu Romanti menjadi CGP itu ya, kami mendapatkan ilmu baru dari situ. Dari sama kita, kami juga belum ada. Kita akan sama-sama masuk nih di program grup penggerak ini. Jadi selama ini yang kita pikirkan aset itu cuma bangunan, uang, berarti sama perubahan. Padahal banyak yang lain. Nah, setelah adanya program di grup penggerak ini, kita sama-sama tahu ya Pak ya, bagaimana pemetaan aset ini dan sumber daya ini yang dimiliki oleh sekolah kita sebenarnya banyak, tetapi bagaimana kita hanya mengedepankan kekurangan kita selama ini. Ya, itu mungkin yang perlu kita ubah mindsetnya. Ya. Nah, dari kegiatan yang telah Bapak lakukan bersama Ibu Romanti, apakah ada proses yang belum Bapak temukan dalam kegiatan tersebut, atau sudah berlangsung semuanya, atau perlu ada tambahan atau saran dari Bapak? Mengenai kegiatan tersebut. Tentang aset tersebut. Kalau pada saat kegiatan tersebut alhamdulillah sampai selesai, tapi saya juga nggak tahu agenda Ibu Romanti itu apa saja. Tapi kalau poin 1 sampai 7 pemetaan modal sosial sampai agama dan budaya tersebut, alhamdulillah pada hari itu sudah selesai kami laksanakan pemetaannya. Dan itu pun sudah kami bincangkan, sudah kami dapatkan apa-apa saja yang perlu ditingkatkan. Contohnya waktu itu kalau tidak salah saya masalah sarana prasarana, masalah gedung sekolah dan lain-lainnya. Kita ada tanah kosong di belakang ini, dan itu sudah kita dapatkan peluang untuk dijadikan sebagai lahan tanaman hidroponik. Rencananya dari sebelumnya kami tidak memikirkan hal seperti itu. Setelah diadakan rapat oleh Ibu Romanti, kami jadi memikirkan, oh iya ya, apa lagi yang bisa dikembangkan dari sekolah ini. Kalau tidak dari pembahasan tentang warga sekolah tadi, berarti ada terdapat sumber daya sekolah yang belum teridentifikasi berarti ya. Ada. Nah, alhamdulillah sudah teridentifikasi dari Ibu Romanti. Nah, itu juga sebenarnya nanti tujuannya adalah kewirausahaan sih Ibu Romanti. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, tanah lahan kosong tadi bisa dijadikan tanaman hidroponik, nanti bisa itu nanti mungkin dikembangkan, nanti bisa dijual ke warga sekolah. Jadi itu tujuannya lah ya Bu Romanti ya. Terima kasih Pak atas kesediaan waktu Bapak berbagi pengalaman bersama kami dengan Bu Romanti di sini. Semoga dengan adanya pemetaan aset yang melibatkan seluruh warga sekolah yang dilakukan oleh Bu Romanti, membuka wawasan kita bersama untuk melakukan perubahan di bidang pendidikan, terutama di SMB 26 Sulu.